Ini Anda semacam sudah melakukan satu dekonstruksi terhadap eksistensi orang. Nah, inilah sebabnya sebetulnya kurang wise ya, kurang bijak apabila kemudian serta-merta kita karena khawatir adanya gejolak langsung mau menyetop diskursus. Yang kedua adalah pendekatan yang digunakan Yai Fahrur juga itu pendekatan yang top down. Apa yang dilakukan oleh Yai Imad ini merupakan salah satu barangkali terobosan yang bisa dikembangkan menjadi satu bukti bagaimana kemampuan para ilmuwan dari ulama muda Indonesia untuk juga bisa berkiprah pada tataran dunia ilmu pengetahuan pada level dunia Islam bahkan secara umum ya, dengan temuan-temuan dan dengan riset yang dilakukan. Demikian juga apa yang kemudian dikembangkan oleh counterpartnya, yaitu Gus Rumail Abbas dan kawan-kawan, tentu saja baik Yai Imad maupun Gus Rumail, baik yang pro maupun yang kontra terhadap persoalan nasab ini. Karena dua-duanya menurut saya ini mempunyai satu komitmen untuk menggunakan jalan akademi, jalan keilmuan yang juga mengikuti perkembangan dan dinamika di dalam keilmuan modern. Ya, bahwa kemudian ada perbedaan pendapat, perbedaan konklusi, perbedaan metodologi, kemudian pembuktian, saya kira itu ya resiko di dalam satu dunia ilmu pengetahuan. Nah, kemudian persoalannya kan memang tidak berhenti sampai di situ. Karena kenapa? Karena objek yang diteliti oleh Yai Imad dan kemudian menjadi wacana keilmuan dan wacana masyarakat ini jelas tidak berhenti kepada hanya keinginan untuk mencari kebenaran ilmu, tetapi sangat bersentuhan dengan realitas sosial, realitas politik, realitas ekonomi, dan kemudian juga budaya dan tradisi, khususnya yang terkait dengan komunitas dari Nahdlatul Ulama yang kebetulan adalah komunitas terbesar Islam di Indonesia, dan tema tentang nasab itu adalah bagian dari apa yang disebut sebagai life world atau dunia dalam tradisi Nahdlatul Ulama. Ini beda misalnya dengan Muhammadiyah yang tidak punya semacam tradisi yang seperti itu. Sehingga kalau Anda ngomong tentang masalah nasab ini di kalangan Muhammadiyah, ya mungkin kalau ada yang tertarik ya bagus sebagai keilmuan. Tetapi kalau di kalangan NU, kalau ngomong soal tradisi nasab dan penghormatan terhadap dzurriyyah Rasulullah, itu tidak akan hanya berhenti kepada persoalan keilmuan saja. Ini sudah masuk di dalam dunia juga, dunia pemahaman life world atau dunia dalam tadi itu. Nah, sehingga bisa kalau ada orang mengaku sebagai warga NU ya, setipis apapun, itu pasti akan ada sesuatu yang tersentuh, selalu akan tersentuh kalau ada masalah-masalah yang terkait dengan masalah yang namanya dzurriyyah dan nasab para habaib ini. Itulah sebabnya kenapa apapun yang dilakukan oleh Yai Imad, Yai Gus Rumail dan lain sebagainya itu tidak mungkin tidak akan berimplikasi secara sosiologis, secara politis dan secara ekonomis. Apalagi kalau kemudian yang dijadikan target ini adalah kesahan atau validitas dari apa yang disebut sebagai klaim mengenai dzurriyyah atau nasab. Itu artinya kan kita bicara tentang
semacam ontologi, semacam eksistensi. Bagaimana kalau sesuatu itu langsung dinafikan begitu ya, dinyatakan sesuatu yang sudah dibangun ratusan tahun tiba-tiba overnight dikatakan sebagai batilun, munqatiun, dan lain sebagainya. Itu kan artinya sama dengan Anda langsung membabat habis kan. Tidak ada lagi cuma hanya sekedar ikhtilaf, wakila, wakola, atau fihi, kaulani, terus titik gitu, enggak. Ini sambil mematahkan seluruh kemungkinan eksistensial. Apalagi kalau kemudian Yai Imad juga di dalam keadrengannya, semangatnya untuk melakukan pencarian keilmuan itu sebagai seorang kiai. Ini takkan beda dengan seorang profesor yang ada di universitas atau periset di lab. Kalau periset di lab pasti bisa mengambil jarak dengan objek risetnya. Seorang profesor juga paling nulis di jurnal. Tapi kalau seorang kiai, apapun yang ditemukannya itu secara praktis akan dipraktekkan juga langsung. Setelah menemukan itu langsung ngomong di pengajian. Nah, sementara objek itu berkaitan dengan tradisi yang sangat sensitif secara psikologis, secara kultural. Bahkan ada yang mengatakan ini juga bagian dari eksistensi atau praksis beragama. Ya, karena orang kalau tidak kalau di dalam dunia ke-NU-an, ya, correct me if I am wrong ya Pak Yai ya. Kalau tidak menghargai, menghormati Zuriyah Rasul itu gimana coba? Ya, dianggap melakukan semacam kekeliruan di dalam kehidupan keberagamaannya begitu. Nah, oleh karena itu sudah dari sononya diskursus mengenai nasab ini tidak mungkin tidak itu terkait dengan apa yang dikatakan Pak Yai Ubaidillah tadi. Itu terkait dengan power relation. Ya, jadi ini kalau Michel Foucault akan menulis dengan power/knowledge. Bahwa knowledge yang dimiliki oleh Yai itu sudah pasti langsung berhubungan dengan relasi kekuasaan. Nah, kekuasaan di sini ini bukan soal kekuasaan politik saja, tetapi juga soal masalah kuasa-kuasa subjek-subjek itu letaknya ada di mana. Begitu kita percaya bahwa misalnya saja nih kesimpulan Yai Imad bahwa seluruh tradisi kepercayaan tentang Ba'alwa itu runtuh, maka tiba-tiba seluruh orang yang selama ini hidupnya antara lain diklaim oleh posisi-posisi kekuasaan dan subjek-subjek itu tiba-tiba nothing, tiba-tiba tidak ada posisi apa-apa secara kekuasaan, sehingga runtuhlah semua itu kan. Bukan main ini dampaknya di dalam persoalan relasi kekuasaan itu. Nah, jadi jangan pernah menganggap ringan mengenai persoalan ini kalau kita mau melihat secara detail, secara saintifik yang kemudian diproyeksikan kepada relasi kuasa dan implikasi psikologis. Nah, oleh karena itu ketika ada wacana dari Yai Fahrur, ya, karena ingin semuanya itu tidak ada gejolak apa-apa, langsung bicara hentikan ini. Nah, itu dampaknya nggak akan begitu saja seperti menghentikan jangan mendiskusikan lagi persoalan berapa kali Anda bisa naik haji di dalam 1 tahun seperti yang dikemukakan oleh Yai Masdar itu. Kalau itu tuh nggak akan punya dampak terlalu besar, walaupun itu kan sudah ada dampaknya juga. Tapi kalau ini ya, soal nasab, soal tradisi, soal power relation dan lain sebagainya ini, begitu itu disentuh, yang disentuh adalah salah satu core dalam kehidupan komunitas Nahdlatul Ulama di Indonesia dan juga komunitas-komunitas yang selama ini hidupnya juga ikut dipengaruhi oleh kepercayaan mengenai tradisi itu, termasuk para penyandang gelar habaib, sayyid, syarifah, syarif,
dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini Anda semacam sudah melakukan satu dekonstruksi terhadap eksistensi orang. Nah, inilah sebabnya sebetulnya kurang wise ya, kurang bijak apabila kemudian serta-merta kita karena khawatir adanya gejolak langsung mau menyetop diskursus. Ini mungkin walaupun tidak sama sekali ya, tidak levelnya lah. Ini kan sama dengan menyetop kira-kira sejarah zaman dulu itu wacana mengenai bahwa adalah bumi yang mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi, kan begitu. Itu dampaknya bisa sangat serius karena ini sangat eksistensial bagi kehidupan manusia pada waktu itu, dan sekarang ini dalam skala yang sangat kecil yaitu komunitas Nahdlatul Ulama di Indonesia ini juga mempunyai dampak yang sangat fundamental. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pendekatan yang digunakan Yai Fahrur juga itu pendekatan yang top down. Dalam pengertian adalah menggunakan cara-cara yang bersifat kontrol ya, ingin mengontrol bahwa semuanya itu harus mengikuti apa yang sudah menjadi otoritas dari beliau, istilah kalau menggunakan istilah Yai Imad dan Yai Ubaidillah tadi ya, bahwa menggunakan diskursus otoritas. Memang kemungkinan kalau pendekatannya itu organisasi, kelembagaan, dan top down seperti itu, bisa saja itu efektif. Tetapi ketika ini kemudian dirasakan oleh para stakeholder dari Nahdlatul Ulama itu juga mempunyai relevansi dengan kehidupan mereka, maka kemudian mereka akan juga bertanya, kok bisa begini? Kan paling tidak kan ya jangan begitulah, jangan kemudian melarang berbicara, apalagi kemudian ada ya satu slip of tongue tadi itu, yaitu ya bocoran dari rapat pimpinan yang ada keinginan untuk memecat. Walaupun katanya itu bocoran atau ketidaksengajaan atau belum ditentukan atau masih keinginan, tetapi kalau itu sudah keluar dari satu otoritas seperti beliau, itu di mata stakeholder itu sudah dianggap sebagai satu kenyataan. Itulah kecelakaannya kalau kita terlalu cepat memberikan statement emosional. Maksud kita hanya memberikan informasi yang biasa, tetapi diterima oleh audiens bukan biasa lagi. Dan itu sering terjadi di Republik Wakanda ini. Ya, dikiranya statement-statement itu adalah statement biasa, tetapi ternyata diterima baik dengan cara salah paham maupun paham yang salah. Tetapi dampak sudah terjadi, istilahnya the damage has been done. Jadi statement yang kedua yang salah menurut saya atau kurang tepat dari Yai Fahrur adalah tadi itu menggunakan otoritas dan kemudian mengalami distorsi ya, penggunaan pengumuman yang ya mungkin dianggapnya sebagai salah satu cara untuk membuat Yai Imad itu agak mengerem begitu ya, tapi implikasinya ya sangat seru, ini malah salah paham. Yai Imad malah bilang saya sudah siap kalau mau dipecat, malah gitu kan. Padahal mungkin maksudnya Yai Fahrur itu bukan begitu. Mungkin maksudnya kalau saya ini sebagai orang yang tidak berkepentingan, Yai Fahrur ingin memberitahu ini loh ada aspirasi kayak begini. Jadi sampean hati-hati, kan begitu mungkin maksudnya. Tapi bagi Yai Imad justru karena sambil emosi diterima itu sudah sebagai satu putusan. Nah, aja begitu, apalagi para pendukungnya seperti yang di di BAGSGD yang marah melulu itu kan. Ya itu lebih seru lagi cara bereaksinya. Wah, sudah maki-maki dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya seperti di netizennya Mas Yusuf ini kan, kata-kata kebun binatang pun keluar gara-gara statement yang gafe atau yang
keperucut tadi itu. Itu yang nomor 2. Nah, nomor 3, saya kira ada juga positifnya dari semalam itu, yaitu pada akhirnya ada, entah sengaja entah tidak, apakah bisa di follow up atau tidak, kemungkinan bahwa nanti Yai Fahrur dan Yai Imad nanti akan bertemu dan melakukan diskusi yang lebih serius dan tidak lagi di online seperti ini, tetapi di satu seminar. Mungkin orang dua itu akan berdebat dengan membawa bukunya masing-masing, hasil risetnya masing-masing, dan kemudian saling dibuka. Ya, semoga ini bisa